Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Hayo, siapa yang hari ini sudah mulai masuk kerja? Mungkin ada yang udah masuk kerja, ada yang masih di kampung, ada yang masih liburan di ibu kota gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang habis libur lebaran, habis libur hari raya gitu ya. Aduh, itu di kampung, di meja makan ya. Makanan A sampai Z itu berjejer semuanya. Ada ya, dari yang bersantan, yang goreng-gorengan, yang pedas, yang asam, semuanya tersedia. Tapi Anda harus ingat bahwa tidak semuanya bisa Anda konsumsi, Anda lahap gitu ya. Karena bisa jadi ini pengaruh ke kesehatan Anda. Nah, kalau ngomongin tentang pengaruh ke kesehatan, penting nggak sih buat kita untuk ngecek kesehatan kita setelah hari raya? Makanya hari ini kita membahas pentingnya MCU atau medical check up setelah hari raya atau lebaran. Emang kenapa? Ya iyalah, kita habis makan enak. Biasa kan kalau aduh dok habis makan ini kolesterolnya tinggi, habis makan ini asam lambung lagi, habis makan pedas asam dan lain sebagainya. Makanya penting banget buat Anda untuk mengecek kesehatan Anda dengan melakukan medical check up. Apa aja yang harus dicek nanti kita bahas ya. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar demam. Gak ngerti nih, mungkin di kampungnya ya ada yang selama lebaran ini ada panas, ada hujan, panas, hujan gitu ya. Karena lagi silaturahmi ke rumah saudara, ke rumah teman, kehujanan, kepanasan, jadilah demam. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar demam yang mungkin kita sering dengar di masyarakat kita, tapi kita nggak ngerti ya ini beneran fakta atau mitos belaka. Yuk kita bahas satu-satu. Kita lihat yang pertama. Semakin tinggi suhunya berarti semakin serius nih penyakitnya. Nah ini yang jadi standarnya banyak orang ya. Ketika dipakai termometer gitu ya terus dicek. Wah udah 39 gitu. Terus nambah lagi dan lain sebagainya. Orang pasti akan concern ke apanya? Ke suhunya ya, ke suhu tubuh si orang ini. Jadi ketika semakin tinggi suhu tubuhnya, jadi kayak ya ibarat kata kayak kemarin deh kita di pandemi COVID-19 ya. Kalau di beberapa tempat ada satu standar ketika sudah di atas berapa ya, kalau nggak salah itu 37,5 gitu ya suhu tubuh seseorang, itu udah kayak nggak boleh masuk dulu nih. Berarti harus dicek ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, begitupun ketika kita ngomongin orang demam gitu. Ketika kita ngomongin, oh ini udah lewat dari 38 nih. Terus nambah lagi 39, 40, dan lain sebagainya. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang akan berarti bahwa oh penyakitnya ini semakin serius. Karena apa? Berarti mungkin kalau ngomongin demam kan mungkin kayak infeksi dan lain sebagainya. Ini berarti virusnya banyak banget dan lain sebagainya. Nah betul nggak sih semakin tinggi suhu tubuh seseorang itu juga berkaitan atau berbanding lurus dengan tingkat keseriusan penyakitnya? Atau nggak bisa dipukul rata gitu? Karena bisa jadi yang lebih serius itu suhu tubuhnya lebih rendah. Kayak mungkin kalau kita lihat demam berdarah itu ya. Itu kan ada fase di mana berapa hari awal tuh tinggi terus kemudian turun. Nah itu banyak orang yang terkecoh gitu kayak wah udah agak mendingan nih, ternyata itu justru fase yang berbahaya. Nanti akan kita bahas ya, ada nggak hubungannya keseriusan penyakit dengan suhu tubuh itu tinggi atau rendahnya. Nanti kita bahas. Kita lanjut yang kedua. Selalu diakibatkan oleh infeksi virus dan bakteri. Selama ini kita mengerti kayak kalau ngomongin demam, masuk angin, meriang dan lain sebagainya itu hubungannya kayak ya yang sering kita alami lah ya, flu atau influenza. Nah ini kan kalau ngomongin flu ini biasa karena infeksi virus. Ada juga mungkin satu dan lain hal yang akhirnya orang mengalami demam gara-gara infeksi dari bakteri gitu ya. Nah apakah ketika orang demam, yang selama ini kita tahu ini adalah oh iya dia demam karena virus, oh iya dia demam karena bakteri, infeksi bakteri dan infeksi virus. Apakah di luar dua hal ini ada faktor lain yang bisa menyebabkan orang demam atau enggak? Memang berbatas pada dua ini aja, infeksi virus dan juga infeksi bakteri. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Pakai selimut tebel deh biar cepet sembuh. Nah ini dia, banyak orang kayak kan kalau orang demam itu pasti meskipun suhu tubuhnya tinggi, kan kalau kita pikir suhu tubuh tinggi kan berarti panas gitu ya, tubuh itu panas. Berarti akan kerasa apa? Biasanya panas. Tapi banyak yang merasakan ketika suhu tubuhnya tinggi, demam, mereka akan apa?
menggigil. Nah, salah satu hal yang bisa diupayakan ketika mengatasi menggigil ini adalah dengan selimutan. Nah, semakin tebal itu ya selimut yang dipakai itu kan akan semakin menghangatkan tubuh orang tersebut. Nah, apakah ketika kita ngomongin tebal tipis dari selimut ini bisa mengaruhi kondisi si orang tersebut sehingga ketika harus pakai selimut yang tebal untuk menghangatkan, kalau yang tipis nanti dia susah sembuhnya dan lain sebagainya. Pengaruh nggak sih? Atau sebenarnya kayak ya kembali lagi tebal atau tipis selimut nggak akan pengaruh kalau imun sistemnya juga nggak baik-baik aja gitu ya. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Banyak berkeringat berarti tandanya bakalan cepet sembuh nih, akan cepet sembuh gitu dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa case ini saya juga pengalaman pribadi nih, banyak yang akhirnya ngomong oke, kalau kita lagi demam, badan kita suhunya tinggi, kita menggigil, kedinginan, oke coba deh minum air hangat kayak gitu ya dan lain sebagainya. Terus tadi tuh yang hubungannya dengan poin sebelumnya, pakai selimut tebal bener-bener ditutupin gitu ya, full body tutup gitu, supaya apa? Supaya badan itu berkeringat. Nah, karena katanya banyak orang nggak ngerti ini sebenarnya sugesti atau medically proven kalau orang berkeringat itu pasti bakal lebih cepat sembuh untuk case-nya orang yang demam ya. Karena biasa orang kalau dia demam terus dia entah minum air hangat atau selimutan dan lain sebagainya, keluar keringat, mereka merasa lebih baikan. Nah, ini lebih baik itu sebenarnya sugesti atau secara medis juga sudah terbukti. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Segera minum obat saat terserang demam. Ini biasanya ibu-ibu nih ketika anak-anaknya nih ya udah mulai demam, aduh itu pasti panik banget. Nah, yang dilakukan apa? Pasti pertama adalah udah nggak usah nunggu lama-lama, takutnya malah jadi penyakit yang berbahaya dan lebih serius. Udah dari awal anak udah kelihatan demam, suhu tubuhnya tinggi, menggigil dan lain sebagainya, langsung kasih obat demam. Nah, ini nggak hanya berlaku untuk anak-anak aja, maksudnya orang dewasa ketika aduh dok besok soalnya saya mau presentasi ke klien dan lain sebagainya, hanya harus fit dan akhirnya langsung deh badan agak nggak enak gitu ya, terus kemudian minum obat. Nah, apakah harus langsung minum obat ketika suhu tubuh mulai tinggi dan kerasa berdemam atau nanti dulu? Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar demam dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar demam. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Levika Arnesti Randa MKK, Medical Check-up Doctor dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Selamat pagi Dr. Levika, apa kabar? Selamat pagi, baik. Sehat ya dok ya. Sehat kemarin dong. ada sempat makan apa dok? Gitu ya, mungkin sebagian dari kita baik yang lebaranan dan tidak lebaranan pun pasti kan kita silaturahmi gitu ya dok ya. Disuguhilah itu berbagai macam makanan, apalagi setelah sebulan berpuasa kayaknya makanannya itu looks so good gitu ya. Jadi kayaknya semuanya harus dicoba nih gitu ya. Tapi kan efeknya apa ke badan, kadang-kadang kolesterolnya numpuk ya dok ya. Ya gimana enggak, bersantan, goreng-gorengan, yang pedas semua ditumpuk jadi satu. Nah, hari ini kita mau membahas nih dok, pentingnya MCU. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar demam ya dok ya. Kita lihat yang pertama nih. Nah, ini banyak banget orang yang yakin bahwa semakin tinggi suhu tubuh seseorang ketika demam, itu berarti ini berarti penyakitnya semakin serius, jauh lebih berbahaya ketika suhu tubuhnya tinggi. Apakah selalu seperti itu atau ada beberapa penyakit atau demam yang kondisi demam gitu ya, yang mungkin suhu tubuhnya tidak terlalu tinggi justru itu yang berbahaya gitu atau gimana dok? Jadi ini sebenarnya mitos gitu ya. Jadi demam tinggi itu belum tentu serius sebenarnya gitu ya. Karena ini tergantung dari imun kita, imun sistem kita gitu. Ada justru pada orang-orang yang sistem imunnya itu belum baik, tidak baik gitu ya. Bahkan pada anak-anak kecil ya yang belum sempurna ya, justru itu demamnya bisa tinggi tapi hanya disebabkan flu biasa gitu. Justru itu sebaliknya gitu ya. Jadi belum tentu demamnya tinggi banget karena kita udah panik ya gitu. Tapi sebenarnya penyebabnya belum tentu gitu. Belum tentu menyebabkan yang serius gitu. Tapi penanganannya ya tetap ya gitu. Tetap harus
sesuai dan harus serius. Tapi kalau ngomongin suhu tubuh seseorang yang demam itu, kenapa dia ada yang kayak naik-naik terus gitu kayak itu kenapa? Maksudnya semakin dahsyat demamnya atau enggak? Maksudnya nggak ada hubungan dengan itu. Maksudnya emang tubuhnya sedang beradaptasi aja atau gimana? Betul, demam itu kan reaksi tubuh, gitu. Reaksi tubuh terhadap benda asing yang dianggap ya sama tubuh kita tuh benda asing, gitu ya. Jadi dia tuh kayak perang, gitu ya. Efeknya perang itu kan kita tahu ya kalau perang itu semuanya jadi Situasi rusak. memanas. Gitu semuanya jadi rusak, gitu ya. Sekelilingnya rusak, gitu. Jadi semakin dia kerusakannya semakin hebat, gitu ya. Peperangannya semakin hebat, ya demamnya juga bisa, gejalanya juga bertambah. Gitu. Oke, jadi memang akan terjadi suhu tubuh itu akan terus meninggi karena memang kondisi tubuh quote and quote lah istilahnya rusak gara-gara peperangan nih ya antara imun dan juga bakteri atau virus yang infeksi yang membuat orang itu. Gitu. Oke, kita lanjut ya yang kedua ya. Nah ini ngomongin penyebabnya juga nih, bahwa selama ini kita selalu taunya adalah ketika orang demam ini gara-gara infeksi virus dan bakteri. Oke lah, selama kayak ya kemarin COVID-19 kita taunya ya influenza berarti gara-gara virus flu atau case yang lain gara-gara bakteri. Nah, apakah ada orang demam yang memang faktor penyebabnya bukan karena dua hal ini atau mungkin karena yang lain atau gimana? Nah itu jadi ini sebenarnya juga mitos sebenarnya ya. Jadi nggak harus selalu karena infeksi. Nah, infeksi juga nggak hanya virus dan bakteri. Ada juga jamur, ada juga parasit gitu ya. Nah itu infeksi. Tapi ada juga yang bukan karena penyebab infeksi. Nah itu karena peperangan tadi, peradangan tadi gitu ya. Contohnya misalkan cuaca yang sangat panas gitu ya. Jadi itu akan membuat di dalam tubuh kita ada reaksi gitu ya. Nah itu bisa juga menyebabkan peradangan. Atau juga penyakit-penyakit seperti autoimun yang sebenarnya penyebabnya ya sel tubuh kita yang dianggap asing gitu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan peradangan gitu ya. Yang bisa menyebabkan demam gitu. Jadi memang nggak semuanya disebabkan karena infeksi gitu. Bahkan dehidrasi, kekurangan cairan juga kita rasanya seperti demam ya gitu. Oke, jadi nggak hanya berbatas pada infeksi virus dan juga bakteri ya. Banyak ternyata ya faktor-faktornya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini juga nih, orang kalau lagi demam ya memang sih orang pasti akan ngerasa kedinginan, menggigil. Hingga akhirnya mereka pakai selimut. Nah, dengan bantuan selimut, orang berpikir, oke, kalau kedinginan otomatis menutupi badan dong, biar hangat gitu ya. Sehingga akhirnya mereka pakai selimut yang tebel lagi gitu ya, untuk menghangatkan badan. Dengan harapan, dengan menghangatnya badan, otomatis si demamnya akan cepat sembuh. Ada hubungannya nggak sih dok sebenarnya atau gimana? Ya, ini juga sebenarnya bukan seperti itu gitu ya. Jadi mitos. Jadi kita itu kalau demam justru mekanisme tubuh kita tuh mengeluarkan panas gitu ya. Jadi kalau kita tutup rapat pakai selimut itu justru mengganggu pengeluaran atau penguapan panasnya. Oh gitu. Iya. Tapi kan orang pakai selimut itu untuk mengatasi yang dinginnya itu loh. Karena kan kadang-kadang orang demam kan suka gitu rasanya seperti itu ya. Tapi sebenarnya enggak. Jadi kita harus sebenarnya pakai baju biasa aja gitu ya. Baju jadi nggak usah ditutup-tutupin supaya pori-porinya terbuka gitu ya. Jadi panasnya menguap sehingga suhu tubuhnya bisa cepat turun. Oh gitu. Memang mekanisme tubuh untuk mengeluarkan suhu tubuh yang panas itu Itu keluar. harus keluar. Kalau ditutupin selimut jadi kayak diungkep ya. Kayak sauna gitu ya. Nah ngomong-ngomong sauna itu kan erat kaitannya dengan keringat. Nah ini poin yang keempat adalah banyak berkeringat tandanya akan sembuh. Nah ini juga dok, jadi nggak ngerti ya entah mereka minum obat atau mereka minum air hangat atau tadi yang selimutan gitu ya. Ketika kerasa aduh udah agak basah nih keringetan gitu ya. Nggak ngerti dok, ini sebenarnya ya ini banyak orang juga yang ngerasa ini dok, maksudnya ini sugesti aja atau secara medis sudah terbukti bahwa oke, ketika orang demam terus keluar keringat untuk akibat dari apapun ya, entah minum obat dan minum air hangat dan lain sebagainya, itu tandanya akan cepat sembuh atau gimana dok? Jadi ini sebenarnya bisa iya bisa enggak ya. Jadi keringat itu adalah tanda panasnya itu turun. Gitu ya, jadi kita udah nggak panas lagi karena kenapa tadi pori-porinya udah terbuka, panasnya menguap ya turun gitu ya. Bisa karena minum obat gitu ya, bisa juga karena kita udah minum cair, udah banyak minum air nih ya,
dehidrasinya sudah tertangani gitu. Nah cuman itu tidak menyembuhkan penyebab gitu. Tadi kita tahu ya penyebabnya kan mungkin infeksi, mungkin dehidrasi, mungkin peradangan. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan masih ada bakterinya gitu, itu tidak menyebabkan sembuh ya. Jadi keringat itu bukan yang, tapi tanda-tanda demam turun iya. Oke, Gitu. Tapi bukan penyebab, sembuh tapi demamnya agak menurun, ya iya. tanda-tanda perangnya lah ya yang bereda. Betul. Oke, tanda perangnya sudah mulai mau berdamai kayaknya ya, Dok ya. Oke. Nego dia. Oke, Dok. Kita lanjut yang terakhir nih. Nah, ini juga banyak yang biasanya emak-emak nih ya, para bunda di rumah yang anaknya udah kayak dipegang, panas, terus dikasih termometer, panas, itu tubuhnya. Udah langsung ambil obat yang ada di rumah, obat penurun demam gitu ya, udah langsung. Ya namanya orang tua pasti panik ya, apalagi anak-anak. Tapi ini sebenarnya nggak hanya berbatas pada anak-anak, orang tua pun kadang-kadang, orang dewasa maksudnya, ketika mulai agak demam, aduh takut. Karena mungkin mereka ada agenda tertentu yang harus fit gitu kondisinya. Nah sebenarnya ketika suhu mulai naik, kerasa agak, apa sih kalau bahasa Jermannya itu greges gitu ya Dok ya. Itu terus ya udah minum obat demam aja. Itu sebenarnya harus langsung untuk kan pasti inginnya adalah supaya nggak lebih serius, supaya nggak lebih buruk. Nah, sebenarnya harus gitu atau gimana sih Dok, atau gimana? Nah, jadi pertanyaannya gini dulu nih, demamnya taunya dari mana? Dari termometer Suhu. tangan atau termometer beneran nih? Oh iya, itu bisa salah ya. Nah ya, jadi pertama yang harus dilakukan adalah cek dulu gitu dengan termometer gitu ya. Nah jadi yang kita ukur ada suhu tubuhnya gitu. Jadi jangan pakai tangan ya. Ya itu kira-kira gitu ya, Hebat karena banget ya. jadi kadang-kadang kita merasa tubuhnya gerges, tapi pas kita cek suhu enggak ya, bukan yang lebih dari 37,5 gitu ya. Yang demam itu kan 37,5 ya. Nah tadi yang kita tahu demam itu bisa disebabkan segala macam gitu. Tadi kurang minum gitu ya, kurang istirahat, capek, dehidrasi, habis dari cuaca di luar yang gitu. Nah jadi sebenarnya nggak perlu langsung gitu ya, istirahat dulu, bisa minum dulu gitu ya. Nah kita cek suhu tubuhnya biasanya tiap 4 jam gitu. Tapi kalau memang ternyata derajatnya itu lebih dari 37,5 ya, kita perlu minum obat gitu ya. Dan kemudian kalau memang kita cek lagi ternyata wah tetap nih ya masih 37,5, malah tambah tinggi gitu ya. Kita harus tahu, periksa ke dokter untuk tahu apa penyebabnya gitu. Apa sih yang tadi penyebabnya itu kan banyak ya. Betul. Habis kehujanan, habis ini dan lain sebagainya gitu ya. Bisa jadi banyak hal. Banyak Oke, thank you Dr. Levika sudah terjawab mitos fakta seputar demam. Nanti kita lanjutin, ini hal yang kayaknya relate harus dengan sesuai data pemerintah kemarin ya, ada 190 juta orang yang mudik, berarti ada kan 190 juta orang ini juga makan enak di kampungnya. Kayaknya ini luar biasa nih ya, yang harus medical check up 190 juta loh, hampir keseluruhan rakyat Indonesia. Makanya penting untuk kita mengecek kesehatan kita dengan medical check up. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, tema yang harusnya relate dengan ya kurang lebih 190 juta orang yang mudik selama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kemarin ya. Karena banyak dari kita yang makan enak dan lain sebagainya, ya alhamdulillah sih makan enak. Tapi juga harus dijaga, nggak boleh berlebih. Nanti takutnya ini yang berlebih, ini berlebih dan lain sebagainya bisa pengaruh ke kesehatan Anda. Pentingnya MCU setelah Hari Raya ini jadi topik utama kita hari ini ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar MCU dan kesehatan Anda, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Levika Arnesti Randa MKK, Medical Check-up Doctor dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke kita lanjut. Dok, MCU, selama ini mungkin kita sering dengar kata MCU. Cek kesehatan lah ya, udah gitu. Tapi sebenarnya MCU itu hanya sekadar cek kesehatan aja atau sesuai definisinya itu lebih kompleks dari hanya dok aku mau cek sakit atau enggak, that's it gitu. Atau ada penjabarannya seputar MCU ini sendiri?
Oke, jadi kalau MCU itu sebenarnya sih serangkaian pemeriksaan medis ya, gitu. Jadi itu fungsinya memang untuk memeriksa kondisi kesehatan kita secara menyeluruh, gitu. Supaya kita tuh bisa mengetahui masalah kesehatan sedini mungkin. Nah, itu sih medical check-up. Sebenarnya kan selama ini kita sering dengar dok, oh aku mau kontrol, oh aku mau cek kesehatannya ke dokter. Biasanya mereka ada dokter referensinya masing-masing atau dokter pribadinya. Itu beda atau sama? Oke, sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Kalau medical check-up ini biasanya nih orang-orangnya itu sehat, memang belum ada gejalanya gitu ya. Nah biasanya itu, jadi pasiennya belum ada gejala nih gitu, tapi dia pengen tahu kesehatannya dia gitu. Nah tujuannya juga berbeda tadi, mendeteksi masalah kesehatan yang ada, tapi kita belum merasa gitu ya, belum ada keluhan, belum ada gejala. Kalau kita ke dokter biasanya udah ada tuh ya keluhannya panjang. Karena ini Gitu kontrol ya. rutin ya. Iya, dan biasanya memang sudah tahu keluhannya. Jadi kita ke dokter, oh dok saya sakit ini, dan memang tujuannya mencari pengobatan gitu ya, untuk apa yang dia keluhkan. Oke, berarti bisa diambil kesimpulan kalau orang melakukan medical check up adalah untuk mengetahui kondisi tubuhnya baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Karena mungkin banyak ya dok ya, selama ini kita ngobrol seputar masalah kesehatan itu banyak penyakit-penyakit yang sudah terjadi di tubuh tapi dia nggak memberikan tanda atau sinyal. Sehingga orang nggak aware kalau mereka sakit gitu ya dok? Atau gimana? Betul, setuju seperti itu. Gitu ya. Jadi memang karena ada satu penyakit tertentu tidak dirasakan, dia tidak muncul ya apalagi ada manifestasi klinisnya sehingga orang nggak aware bahwa dia sakit seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin gini dok, sebenarnya MC itu kan bagus ya. Ini mewakili banyak orang mungkin. MC itu bagus untuk mencegah penyakit lebih serius. Tapi banyak yang akhirnya maju mundur, banyakan mundur sih ya. Mundur untuk MCU gara-gara takut dok. Takut didiagnosis, divonis bahwa sakit ini sakit itu. Akhirnya banyak orang yang akhirnya mundur deh, aku takut. Itu banyak gak sih dok kayak gitu? Banyak banget ya. Jadi, nah ini kita harus tahu nih gitu ya, intinya kuncinya dari medical check up itu kita mau tahu kan gitu. Buat apa sih gitu ya? Buat kalau kita tahu lebih dini, nah deteksinya lebih dini, berarti kan kita bisa mencegah gitu ya. Mencegah komplikasi gitu ya, mencegah mungkin sebenarnya kita belum sampai tahap yang perlu pengobatan. Kita masih bisa nih dengan pola hidup kita kita rubah gitu supaya kita jangan jatuh, jangan beneran sakit gitu ya. Contohnya kayak prediabetes. Jadi ada peningkatan gula darah gitu ya. Tapi sebenarnya dia belum, kalau kita bilang belum diabetes gitu ya. Masih bisa loh dengan cara merubah pola makan gitu ya, olahraga rutin gitu ya. Nah kalau medical check up lagi nanti pas follow up, mungkin aja itu akan turun gitu. Oke dok, ini kalau ngomongin ya, kebetulan disebut juga nih diabetes ya. Ini kayaknya penyakit yang sangat mengerikan ya, karena kayaknya semua penyakit bisa terjadi gara-gara diabetes ya. Itu komplikasinya tuh super duper gitu ya. Nah kalau kayak tadi prediabetes, itu kalau melakukan MCU, itu ketahuan prediabetes, pasti akan berujung dengan diabetes nggak sih dok? Atau bisa dicegah? Nah itu dia, jadi memang tergantung ya, setiap orang kan punya metabolisme, punya riwayat, punya genetik, itu memang tergantung gitu ya. Nah kalau memang prediabetes ini berhubungan sama misalkan berat badan, gangguan metabolik gitu ya, yang masih kita bisa rubah gitu ya, dengan cara menurunkan berat badan, pola hidup tadi, pola makan gitu ya, aktivitas olahraga gitu ya, mungkin saja tidak menjadi diabetes. Hanya di screening dari awal di MCU gitu ya. Betul. Tapi kalau ngomongin MCU tuh sering ya dok ya, kita lihat ya di jalan tuh banyak tuh ya iklan-iklan MCU paket ini, paket itu dan lain sebagainya. Dengan range harga yang berbeda-beda. Nah sebenarnya itu, maksudnya itu tipe-tipe jenis-jenis MCU atau memang paket MCU atau seperti apa sih? Maksudnya ada beda-bedanya tuh apa aja gitu dok? Kenapa ada beda-beda itu? Maksudnya apakah hanya, oh kayak ini untuk under non lansia, ini lansia, atau ini dengan orang-orang komorbid tertentu atau gimana dok cara membedakannya? Betul. Jadi memang paket-paket MCU itu banyak macamnya, jenisnya pun banyak. Itu tergantung dari jenis pemeriksaannya, gitu ya. Memang kita bisa menyesuaikan paket-paket MCU ini dengan kebutuhan kita, gitu.
Customize ya? Customize sebenarnya gitu ya. Jadi MCU itu bukan hanya medical check up pribadi sebenarnya ya gitu. Pribadi juga bisa sesuai usia gitu ya. Gitu. Jadi mungkin pada saat usia-usia yang masih muda gitu ya, belum perlu mungkin pemeriksaan untuk jantung dan segala macam belum. Hanya yang butuhnya yang standar aja gitu. Tapi ketika kita usianya 35 gitu, memang berdasarkan penelitian kan banyak ya penyakitnya udah ya gitu ya. Kemungkinannya resikonya udah banyak ya. Penyakit jantung, diabetes gitu ya, hipertensi gitu ya. Jadi memang pemeriksaannya harus lebih lengkap. Nah, jadi kita bisa mendeteksi masalah kesehatan dengan jenis pemeriksaan yang memang lengkap. Gitu. Jadi makin lengkap makin bagus sebenarnya. Tapi kalau yang standar itu biasanya apa sih dok? Yang standar banget yang biasa kita harus rutin gitu. Nah yang standar itu biasanya pemeriksaan fisik gitu ya. Satu pemeriksaan fisik, kemudian ronsen ya, pemeriksaan lab lah ya yang paling sering ya. Pemeriksaan darah, fungsi hati, fungsi ginjal, pemeriksaan gula, lemak ya yang tadi ya, lemak darah. Oh lemak darah. Lemak darah, kemudian urin dan EKG biasanya. Itu yang standar ya, yang perlu gitu ya. Nah, kalau memang nanti ada hasil yang kurang baik, kita bisa tambahkan jenis pemeriksaannya. Gitu. Itu yang standar ya. Tapi memang ada yang spesifik gitu ya. Contohnya untuk MCU karyawan ya. Oh, itu beda lagi. Nah, beda lagi gitu ya. Karena itu biasanya disesuaikan sama jenis-jenis hazard atau bahaya potensial yang ada di lingkungan kerja. Oh, kalau di yang ada kimia-kimia berbahaya, lingkungannya berbahaya gitu ya. Oke, berarti kalau MCU kayak karyawan beda sama yang standar atau ya kebutuhan si kantornya ini apa untuk apa gitu ya. Jadi memang benar-benar customize banget gitu. Ya, sebaiknya memang customize gitu ya, tergantung jenisnya. Jadi satu kantor belum tentu pemeriksaannya sama semua gitu ya. Nah, jadi misalkan ada call center ya. Nah, call center tuh biasanya kan pakai earphone gitu. Jadi perlu ditambahkan ya. Nah, dari yang standar mungkin perlu ditambahkan pemeriksaan fungsi pendengaran, audiometri. Oke. Atau mungkin kalau di media gitu ya, editor kan pegang sini terus ya, itu kan pakai headset terus, itu bisa jadi ya? Bisa, karena ada bisingnya gitu. Apalagi kalau yang memang paparan bisingnya tinggi ya, kayak misalkan petugas yang di bandara gitu, paparan bisingnya sangat tinggi. Oh, berarti memang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing dan bahkan satu kantor pun bisa jadi beda-beda ya. Oh ini pakai telinganya lebih banyak, ini pakai ini lebih banyak, jadi mungkin customize itu. Tapi memang kalau secara umum mungkin yang hubungannya dengan tadi ya fisik, kemudian urin, tes darah, fungsi ginjal hati, kemudian apa lagi tadi ada beberapa gula, kolesterol, EKG dan lain sebagainya. Apalagi habis Lebaran. Nah nanti kita mau tanya nih habis Lebaran ini kira-kira apa yang harus dicek nih ya, karena habis makan enak kok. Nanti ada kayak di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar pentingnya medical check up setelah Lebaran. Ini pasti yang ada yang nonton nih ya, lagi makan enak. Langsung kayak, lagi makan enak ngomongin MCU lagi gitu. Langsung jelek gitu ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Levika Arnesti Randa MKK, Medical Check Up Doctor dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke, dok, kita lanjut lagi. Nah, ini ngomongin Lebaran. Aduh, saya pusing nih. Soalnya ini pasti berkaitan juga dengan saya gitu. Habis makan enak gitu ya. Nah, kenapa sih harus ada tema hari ini gitu ya? Pentingnya medical check up setelah hari raya gitu. Emang ada apa di hari raya itu gitu dok? Nah saya tanya dulu nih ya, Mas Raden gimana kemarin? Makan apa aja? Saya hanya makan salad. Habis itu? Plus-plusnya nggak usah disebut lah ya. Nggak usah sebut. Gitu, itu banyak gitu ya? Iya gitu, jadi memang kan identiknya ya gitu kan, makanannya bersantan. Lontong sayur makan nggak sih? Nah, opor ayam. Makan bungkus lontong ya dok, daun ya. Nah itu juga memang banyak kue gitu ya. Nah, itu memang kan dari tepung
terus lemak-lemak santan gitu ya. Biasanya tuh ya begitu, jadi banyaknya yang berkeluhan gitu ya. Nah, peningkatan gula darah, lemak, kolesterol lah ya kalau kita bilang gitu ya. Asam urat juga biasanya. Ya, siapa yang punya asam urat cuci tangan. Gitu. Oke, tapi sebenarnya gini dok, gimana ya? Kan mungkin selama sebulan puasa kemarin juga banyak orang yang mungkin makan, tapi mungkin nggak selama Lebaran ya, karena Lebaran kan udah free gitu ya, bener-bener bebas gitu ya. Sebenarnya pengaruh makan makanan itu ke tubuh itu gimana ya ngomongnya? Dia langsung bisa bereaksi kah atau gimana sih dok? Jadi memang bisa efek langsung gitu ya, misalkan kayak peningkatan gula ya. Kita kan kalau makan udah pasti meningkat lah ya gula darah gitu ya. Nah, jadi seberapa banyak sih yang kemarin dimakan? Terus habis itu cuma Lebaran doang? Apa emang selama puasa nih gitu makannya gitu ya? Habis puasa kita balik lagi nggak sih ke pola hidup yang sehat gitu kan? Atau ternyata lanjut? Nah, jadi bisa efeknya langsung, nah, tapi juga bisa berdampak panjang gitu ya. Iya, gitu karena tadi misalkan sebelumnya udah ada faktor. Misal salah satu contoh ya, nah kayak prediabetes tadi lah gitu ya. Nah terus habis itu makan banyak nih kue gitu ya, habis bisa-bisa kue lapis 1 loyang gitu. Brownies belum nambah semuanya ya. Nah jadi gula darahnya juga bisa nggak terkontrol, nggak teratur. Lemak-lemakan tadi, santan gitu ya, makan makanan enak tadi gitu ya, itu bisa bikin kolesterolnya yang tadinya mungkin udah ada ya, tapi nggak banyak gitu ya. Sekarang banyak. Nah, efek jangka panjangnya tuh apa? Ya tadi ya, plak-plaknya bisa di pembuluh darah gitu ya, bisa menyebabkan akhirnya resiko gitu, terjadi penyakit jantung atau kardiovaskuler gitu ya, penyakit diabetes, penyakit gangguan metabolik, berat badan juga bisa nambah. Iya nih kayaknya habis Lebaran jarum timbangannya ke kanan nih dok. Nah ya, nambah ke kanan ya. Oke, tapi sebenarnya dok, kan ini jadi excuse-nya banyak orang nih ya, nggak ngerti nih. Orang bilang, ya kan setelah beberapa jam makanan akan langsung dicerna sih sama tubuh, akan dibuang gitu. Kenapa harus worry setahun sekali ini gitu? Itu gimana dok? Maksudnya kayak proses pencernaannya itu gimana sehingga orang kayak, oh MCU nanti dulu deh, skip dulu. Ah ini kan event setahun sekali ini makan nggak apa-apa deh gitu. Itu gimana? Itu. Ya jadi orang tuh karena takut ya sebenarnya ya. Ini maunya Jadi pengalihan isu dia denial ya. sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang kita makan tuh memang semuanya kan di metabolisme gitu ya. Memang sebagian dipakai buat energi, tapi sebagian lagi yang namanya berlebihan ya. Nah itu udah pasti tuh ya, akan diproses, dibentuk lagi ke cadangan. Nah yang tadi lemak-lemak darah gitu, itu akan numpuk tuh gitu ya. Jadi sebenarnya perlu gitu supaya apa, evaluasi gitu ya. Apalagi untuk mungkin bapak ibu yang punya faktor resiko tadi gitu. Jadi medical check up memang bukan buat orang yang sehat aja ya, bukan nggak ada gejala aja. Tapi kalau memang dia tadinya terkontrol, memang ada faktor resiko gitu ya. Tadi ini adalah untuk evaluasi gitu ya. Evaluasi apakah yang tadinya sudah terkontrol bagus, emang bagus nggak nih pengobatannya gitu ya, supaya apa, mencegah komplikasi gitu. Tapi sebenarnya gini dok, setelah mereka makan, mereka ya, jadi kesannya saya enggak ya. Jadi ketika orang-orang ini, nah orang-orang ini berarti mungkin ada saya juga gitu. Itu makan enak, quote and quote ya, yang bisa menyebabkan kolesterol, gula darah naik, dan sebagainya. Itu tubuh kayak bisa ngasih alarm nggak sih dok, bahwa oke Lebaran kali ini kayaknya udah nih kolesterol udah berlebih nih, gulanya udah naik drastis nih gitu ya. Terus kemudian makanan yang ya gurih-gurih, bergaram, asin-asin yang bisa menyebabkan hipertensi dan lain sebagainya itu udah warning nih, itu tubuh bisa kayak ngasih alarm sinyal gitu nggak sih dok? Bisa ya, bisa tidak. Oh, kenapa bisa iya bisa tidak? Nah, tergantung mekanismenya tubuh tadi, kompensasinya. Misal gitu ya, tadi misalkan makan yang enak-enak, langsung bikin misalkan tensinya tinggi gitu ya, pusing sakit mungkin gitu ya. Tapi sebagian banyak juga enggak gitu. Jadi kita suka nggak tahu gitu. Atau kalau memang kadar gula darahnya memang tadi tinggi gitu ya, bisa tambah tinggi, lemas gitu. Jadi bisa ada, bisa tidak gitu. Jadi tergantung. Berarti nggak ada standarnya banget ya dok ya? Iya. Karena mungkin bisa jadi setiap orang akan
berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Betul. Nah, kalau ngomongin MCU setelah hari raya, itu bagusnya setelah berapa lama? Takutnya dok ya, gitu ya. Jadi ada yang kayak, oke dok, aku mau MCU. Ini hari lebaran kelima gitu. Misalnya kayak, ya habis baru berapa hari MCU pasti jelek banget nih hasilnya. Kolesterol segala macam pasti jelek. Atau gimana? Ada waktu yang ideal nggak sih? Sebenarnya nggak ada ya gitu, nggak ada yang spesifik harus berapa lama gitu ya. Jadi ya itu tadi, karena kan kita sebenarnya mengevaluasi aja gitu ya. Benar nggak sih apa yang kemarin kita makan ini akan benar-benar mempengaruhi gitu ya. Kalau memang misalkan habis itu kita sadar diri gitu lah ya kalau kita bilang ya. Banyak yang nggak sadar sih dok. Benar ya nggak ada sadar gitu ya. Untuk balik lagi ya sebenarnya ya aman-aman aja gitu. Medical check up ya untuk tahu, untuk evaluasi sebenarnya. Tapi nggak ada kapan khususnya. Nah, tapi kalau kayak gini dok, ini pakai cara pikir orang parnoan gitu ya. Kayak udah dok, ini hari lebaran kelima karena kemarin udah ngerasa sadar diri ya gitu, makan yang enak-enak, dia medical check up, hasilnya buruk banget. Itu bisa jadi ketika dia nggak lanjut nih 2 minggu atau sebulan lagi dia udah mulai memperbaiki dirinya gara-gara hasil itu, bisa jadi MC-nya lebih baik nggak sih atau gimana dok? Betul gitu, jadi bisa lebih baik gitu ya, bisa lebih baik. Jadi itu tadi tergantung dari polanya dia. Jadi MC apa yang kita makan itu memang mempengaruhi apa yang ada di dalam tubuh gitu kan, gitu. Tapi ya itu efeknya bisa berdampak panjang gitu. Jadi kayak kolesterol bisa aja setelah dia memperbaiki gitu ya, 2 minggu lagi gue cek lagi deh gitu, bisa. Ya bisa jadi turun gitu, atau ternyata memang ternyata nggak turun ya gitu, memang perlu pengobatan tindak lanjut atau follow up gitu. Untuk gini dok, sebenarnya ada beda nggak sih kondisi orang yang ketika lebaran ini sama-sama makan enak nih ya, orang yang tidak ada komorbid dengan komorbid, apalagi yang sifatnya ke metabolik ya kayak diabetes dan sebagainya, di tubuh itu kerasa bisa beda nggak sih dok? Betul, berbeda gitu ya, karena metabolismenya tadi berbeda gitu ya. Yang satu udah punya faktor resiko, yang satu tidak. Nah, berbedanya apa di outcome gitu ya, hasilnya gitu, dan dampaknya nanti komplikasinya gitu, itu berbeda gitu. Jadi penanganan, jadi misalkan nih ya hasilnya nih, orang yang punya faktor resiko tadi kolesterolnya misalkan tinggi ya, sama-sama 250, tapi yang satu sudah ada faktor resiko darah tinggi gitu, yang satu nggak ada. Nah itu berbeda gitu ya. Mungkin yang hipertensi ini kita harus lebih agresif untuk menurunkan lebih cepat kolesterolnya gitu. Kalau yang tidak punya faktor resiko, biasanya kita masih boleh nih perbaiki dulu lah pola makannya, atau lebih kalau usianya masih muda nggak punya faktor resiko. Nah itu bisa kita coba dulu nih diet, kurangin makan makanan yang seperti tadi ya, balik dulu deh ya ke pola hidup sehat gitu ya. Nah itu boleh gitu ya. Jadi tata laksananya juga berbeda kalau dengan yang punya komorbid atau faktor resiko. Tapi kalau dari segi makanan nih yang biasa disajikan selama lebaran hari raya gitu ya, itu ada nggak sih dok kayak jenis makanan atau cara pengolahan makanan yang benar-benar harus diwaspadai sehingga ini bisa berakibat fatal ya ketika orang ini MCU gitu, benar-benar kelihatan, atau kayak yang nggak ada standar harus yang bersantan, yang pedas, yang berminyak-minyak, atau yang manis-manis kayak kue nastar dan lain sebagainya, kue lapis, itu tuh ada beda-bedanya nggak sih sebenarnya? Beda ya itu. Jadi memang tergantung dari jenis makanan, kalori, gula gitu ya, itu akan mempengaruhi itu ya hasil medical check up. Makanya kita punya persiapan. Itu ya. Nah gitu ngomong-ngomong ya. persiapan, apa yang harus dipersiapkan? Ya, jadi pertama itu memang tergantung sama item pemeriksaan gitu ya. Ya mostly ya kebanyakan ya kalau kita periksa gula darah, lemak darah gitu ya, itu biasanya puasa gitu ya. Puasa 10 sampai 12 jam gitu ya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan medical check up gitu ya. Puasanya ini nggak boleh makan, ngerokok juga nggak boleh ya, minum teh juga nggak boleh gitu. Yang boleh hanya air putih gitu ya. Tadi karena apa-apa semua yang masuk ke tubuh kita yang mempengaruhi gitu. Oke. Itu sebenarnya, nah ini juga yang menarik ya, terkait puasa. Itu kenapa harus puasa ya dok ya? Maksudnya kayak emang beda tubuh kita ketika tidak puasa maupun puasa gitu. Ketika
ngomongin hasilnya atau gimana? Ya itu. Jadi tadi misalkan nih makan banyak gula nih ya satu hari sebelum medical check up gitu ya. Itu sangat nanti bisa mempengaruhi hasilnya gitu. Jadi supaya hasil medical check up juga valid gitu ya, kita punya persiapan itu. Gitu sebelum medical check up. Oh, jadi ibarat kata kayak tubuh kita itu dibersihin dulu. Ini setelan pabriknya itu kayak gini gitu ya. Belum ada masukan-masukan lain dari Nastar and the Gang-nya gitu ya yang bikin gula darah kita naik. Jadi ketika MCU ini udah clear area nih gitu ya, sehingga oh ini data sebenarnya yang diambil dari tubuh kita itu yang sebenarnya punya tubuh kita, bukan karena ada masukan-masukan input-input dari ya oral intake apa yang udah kita makan gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya, ini menarik banget nih karena kayaknya banyak yang setelah dengar ini nggak tahu nih tambah maju atau tambah mundur ya mau MCU habis lebaran. Nanti kita balik lagi ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini pentingnya medical check up atau MCU setelah Lebaran. Kita masih bersama dengan Dr. Levika Arnesti Randa MKK, Medical Check Up Doctor dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Dok, sebenarnya kalau persiapan kalau dari orangnya sendiri adalah dengan berpuasa gitu ya, 10-12 jam untuk mengetahui quote unquote setelan pabriknya aslinya tubuh kita ini seperti apa sehingga hasilnya juga valid ya. Jangan ada yang cheating kayak, dok nggak bisa dok, udah lapar banget adanya Nastar ya bisa jadi gula darahnya naik ya. Betul. Dan itu nggak valid seperti itu. Makanya harus ada kejujuran dari orangnya supaya hasilnya juga valid seperti itu. Tapi kalau ngomongin tentang itu dari orangnya sendiri. Nah, kalau kita prosedur untuk MCU-nya sendiri itu kayak datang ke rumah sakit ketemu dokter langsung periksa atau kayak ada sesi kayak let's say interviewnya Kang, ngobrol dulu tentang ada riwayat apa Pak, Bu gitu. Ada nggak sih dok semacam tahapan seperti itu gitu? Ya, jadi kalau balik lagi ke jenis pemeriksaan, jenis paketnya. Beda ya. Ya, gitu. Jadi tergantung jenis-jenis paketnya. Tapi ya tadi pemeriksaan standar ya. Nah, itu pasti ada gitu ya. Untuk pertama tadi tanya jawab, wawancara, anamnesis kalau kita bilang. Nah, ya tentang riwayat kita gitu. Obat yang mungkin diminum, kemudian apa aja riwayat keluarga, alergi gitu ya, yang nanti kita bisa pakai lah ya untuk dihubungkan dengan hasilnya nih gitu ya, untuk kita akhirnya membuat kesimpulan atau diagnosis penyakit. Nah itu, kemudian biasanya kan habis itu darah gitu ya pemeriksaannya nih, prosedurnya ya, pengambilan darah, kemudian biasanya ya tadi urin gitu ya, urin itu pemeriksaan air seni ya kalau kita bilang. Nah itu juga ada prosedur khususnya gitu. Oke. Tapi gini dok, mungkin banyak yang belum paham nih, kayak diambil urinnya buat apa, diambil darahnya buat apa, terus EKG apa gitu. Ini mungkin yang standar aja ya, kalau yang paket yang lain mungkin lebih banyak gitu ya. Ini yang standar aja deh, yang sering banget adalah kita mulai dari darah dulu deh itu. Biasanya orang diambil darahnya itu untuk apa, dicek atau dites apanya dok? Untuk kesehatan organ apanya gitu? Ya, yang standar ya. Yang standar. Biasanya satu itu hematologi, kita bilangnya darah. Darah lengkap ya. Nah, itu kita bisa tahu apa di situ maksudnya gitu ya. Iya, maksudnya. Oke, kita tuh bisa tahu hemoglobin itu rendah atau tidak. Nah, itu itunya fungsinya kemana itu kita melihat anemia ya. Anemia. Nah, yang kurang darah ya gitu. Nah, itu dari situ gitu ya. Bisa juga kita melihat infeksi dari leukosit ya, sel darah putih, trombosit. Nah, DBD zaman DBD nih ya. Nah, itu kita bisa lihat di situ gitu. Nah, kemudian bisa juga fungsi hati tadi ya, fungsi ginjal gitu, gula darah, kadar gula darah kita gitu ya pada saat pemeriksaan itu. Kemudian profil lemak atau kita bilang yang lipid ya. Nah, itu yang kolesterol lah kalau yang paling terkenal itu ya. Nah, itu dari darah. Dari darah ya? Itu dari darah. Kalau dari apa lagi? Urin. Nah, urin itu kita prosedurnya itu ngumpulin air seni. Iya. Nah, kalau tadi kan dari darah, nah ini dari air seni. Nah, jadi dari air seni itu kita bisa lihat nih. Nah, biasanya warna dulu nih, keruh apa enggak. Tapi emang pasti bisa ya dok ya, orang yang MCU pasti bisa pas kebetulan
bisa pipis gitu? Bisa dong, Oh, kan atau boleh disuruh minum. diminumin dulu? Boleh, jadi Oh. boleh minum ya. Selama puasa kan boleh minum air putih. Nah, jadi boleh minum kalau misalkan belum mau pipis, boleh minum. Gitu ya. Nah, jadi apa yang kita bisa lihat dari si urin Urin. tadi gitu ya. Nah, itu tadi kita bisa lihat warnanya dulu, keruh apa enggak gitu ya. Terus kita bisa biasanya ngelihatnya infeksi, ada darah atau enggak gitu ya. Kemudian kristal-kristal ini yang cikal bakal batu ya kalau kita bilangnya. Nah, pasir-pasir kristal gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari urin gitu ya. Jadi itu screening saluran kemih lah kalau kita bilang. Gitu. Oke. Terus apa? Fisik. Apalagi pemeriksaan fisik. Fisik itu apa aja? Nah, pemeriksaan fisik itu ini lumayan ya dari atas sampai bawah nih ya. Oh, Jadi mulai dari pemeriksaan antropometri atau tinggi badan, berat badan. Nah, kemudian dari tinggi badan, berat badan biasanya kita akan BMI-nya ya? BMI, betul. Ini untuk menentukan kriteria nih ya. Berat badannya kurang, lebih, overweight, obesitas gitu ya. Oh. Itu dari situ. Kemudian tanda-tanda vital juga gitu ya. Tekanan darah, suhu, terus pernafasan, saturasi. Nah, Semua di situ ya. semua di situ. Nah, yang terakhir kalau fisik tato dokter ya, pemeriksaan mata, hidung, tenggorok gitu ya. Jantung, paru gitu. Itu fisik ya. Terakhir itu Nah, EKG. EKG itu untuk melihat screening jantung sebenarnya gitu ya. Untuk melihat ritmenya gitu ya, berapa detak jantungnya per menit yang normalnya. Terus kemudian kita bisa melihat itu kan ada sandi-sandi rumput tuh ya kalau misalkan di EKG ya. Nah, iya itu normal apa tidak gitu ya. Jadi melihatnya dari situ. Nah, kemudian ronsen ya. Nah, itu ronsen itu melihat paru-paru gitu ya. Dari kita melihat paru-parunya gitu apakah ada unggahan infeksi, cairan gitu ya. Dari ronsen juga kadang-kadang kita bisa melihat besarnya jantung gitu. Jadi Apakah banyak ada ya. Pokoknya banyak. apapun itu harus segera cek supaya lebih sehat ke depannya. Lebih ya. sehat. Oke, terima kasih Dokter Levika hari ini sudah berbagi. Semoga semakin banyak yang mau maju untuk MCU ya. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Selamat pagi. Selamat Oke, pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Levika. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program inspiratif kami di platform The Plus. Saya Radha Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jangan lupa MCU. Sampai jumpa. Thank you Dok. Thank you.